Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Putri Roswi. Saya dari kelas 6D Akuntansi Pagi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pemeriksaan akuntansi yang berjudul laporan keuangan dan laporan audit. Langsung saja, yang pertama, laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan di mana biasanya yang sering dilakukan audit oleh lembaga pemerintah, akuntan, firma, atau lembaga lainnya dengan tujuan untuk memastikan akurasi dan untuk tujuan pajak, pembiayaan, atau investasi. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau laporan arus dana, catatan dan laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan. Selanjutnya adalah fungsi laporan keuangan. Investasi dan analis keuangan mengandalkan data keuangan untuk menganalisis kinerja perusahaan dan membuat prediksi tentang arah masa depan harga saham perusahaan. Salah satu sumber terpenting dari data keuangan yang andal dan diaudit adalah laporan tahunan yang berisi laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan digunakan oleh investor, analis pasar, dan kreditor untuk mengevaluasi kesehatan keuangan dan potensi mendapat perusahaan. 3 laporan-laporan keuangan utama adalah neraca, laba rugi, dan laporan arus kas. Komponen laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau income statement atau profit and loss statement merupakan laporan keuangan yang berfungsi menilai kinerja keuangan apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian pada satu periode akuntansi. Yang kedua, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menggambarkan perubahan baik berupa peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama satu periode. Yang ketiga, laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan atau neraca atau balance sheet merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi dan informasi keuangan sebuah perusahaan. Selanjutnya, laporan audit. Laporan auditor yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan norma pemeriksaan akuntan, disertai dengan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan yang diperiksa. Jenis pendapatan yang dikenal ialah wajar tanpa syarat atau unqualified clean. Wajar dengan syarat, qualified, menolak dengan memberikan pendapat atau adverse, dan menolak tanpa memberikan pendapat sama sekali atau disclaimer audit report. Laporan audit adalah hasil akhir dari proses audit, yaitu laporan yang menyatakan pendapat auditor mengenai kelayakan laporan keuangan perusahaan yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntan yang berlaku secara umum. Penyusunan laporan audit harus berdasarkan 4 standar pelaporan yang ada dalam standar profesional akuntan publik atau SPAP. Selanjutnya adalah standar laporan audit. Laporan audit harus membuat laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntan yang berlaku umum. Laporan audit harus menunjukkan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntan dalam penyusunan laporan keuangan periode terkini dibandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan audit harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa terdapat pernyataan yang tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Fungsi laporan audit. Laporan audit menurut modul manajemen audit BPKRI berfungsi untuk yang pertama, mengkomunikasikan hasil audit kepada pejabat pemerintah yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, membuat hasil audit agar terhindar dari kesalahpahaman. Yang ketiga, membuat hasil audit sebagai bahan untuk perbaikan institusi terkait. Yang keempat, memudahkan tindak lanjut untuk menentukan jika ada tindakan perbaikan yang perlu dilakukan terhadap perusahaan.
Segitu saja presentasi saya pada ini, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.